Asik. Hari ini Hasan lagi Kita bisa pasang infus di area mana saja? pagi. Kaki ya, dan juga biasanya bayi kalau di tangan kaki tidak dapat bisa di pembuluh darah frontal ya. Ya, jadi kita harus pastikan area yang ditusuk ya. Ada dua nih. Kalau misalnya areanya bebas begini, kita bisa tanyakan ke pasien mau yang tangan kiri apa tangan kanan ya. Setelah itu kalau areanya bebas kita bisa bertanya ya mau yang kiri apa yang kanan. Kalau misalnya kita melihat ya pasiennya dengan fraktur ya, fraktur misalnya tangannya patah ya, kira-kira kita pasangnya di mana? Yang tidak patah ya, yang tidak patah, yang tidak ada lesi, yang tidak ada luka, yang tangannya bebas ya. Nanti kita pastikan area yang akan kita tusuk itu tangannya benar-benar bebas ya. Oke, tangannya mana? Yang kanan aja. Yang kanan. Jangan lupa kita komunikasi terapeutik ya, komunikasi terapeutik dari fase orientasi dulu ya, fase praorientasi. Fase praorientasi itu fase persiapan ya, fase persiapan itu pertama kita pastinya membaca catatan keperawatan ya, keperawatan atau catatan sebelumnya ya, benar nggak pasien kita ini akan dipasang infus gitu ya, yang akan direkomendasikan pemasangan infus. Selain itu kita jangan lupa membaca lagi SOP-nya ya, SOP-nya walaupun rasanya saya sudah bisa gitu ya, tapi kita nggak apa-apa mengingat lagi, membaca SOP, membaca IK ya, untuk instruksi kerjanya di fase prainteraksi. Setelah itu kita pastikan alat-alat yang akan kita gunakan sudah siap semua ya, terus itu masuk ke fase orientasi ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan dengan saya Suster Florencia. Bisa Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama saya lahir di Jakarta 5 September 2000. Oke, sesuai ya Bu namanya. Bisa dipanggil Ibu siapa? Oke, sekarang apa yang berasakan? Mual. Mual. Selain mual ada lagi Bu? Pusing. Ada Template. diare nggak, Bu? Ya. Oke, baik Ibu, tujuan saya datang di sini karena Ibu merasa mual dan pusing ya. Karena Ibu juga sudah ada tanda-tanda dehidrasi, maka Ibu akan dipasang infus ya Bu. Nanti pasang infusnya di tangan sebelah kanan ya. Kiri aja Ibu. Kiri. Baik, sebelah kiri ya. Nanti rasanya agak sakit ya. Sebelum saya memasang infusnya, ada yang Ibu butuhkan? Ada yang Ibu tanyakan? Baik, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya, jadi kita siapkan alat-alatnya dekatkan kepada pasien ya. Oke, baik Bu, untuk pemasangan infusnya kita pasang sekarang ya Bu. Iya tuh. Ya. Pemasangan infus ini bukan pekerjaan sekunder perawat ya, bukan pekerjaan utama kita sebagai perawat. Pekerjaan siapa harusnya? Hah? Dokter. Pekerjaan dokter ya, pekerjaan utama dokter. Tapi kenapa kita yang pasang Bu? Kita kan baik ya kan? Kita pindah karena pasiennya minta di sebelah. Sibuk nih. Nih pasiennya banyak permintaan. Lihat baik-baik guys, bagaimana proses ditusuk penusuk ini terjadi. Bisa dulu ya, bisa dulu pembuluh darah yang mana yang akan kita pasang. Di sini yang gampang untuk kita pasang ya. Jadi kepal ya Bu. Ada yang mau tangan aku genggam enggak? Pelit. Kalau lagi belajar boleh kalian dokumentasikan, tapi tidak untuk di-upload di media sosial ya. Karena ini ada, kalian sudah tahu kan kalau kita sebagai perawat harus ada SIP-nya, ada STR-nya dalam melakukan tindakan gitu ya. Kalau di media sosial ternyata tidak sesuai dengan prosedur misalnya,
Jadi kalian diprotes ternyata hanya praktek, bukan beneran gitu, bukan belum ke pasien misalnya. Oke. Kalau di kiri kan susah nak. Insya Allah. Udah banyak minum belum? Banyak. Minum apa? Tadi makan minum air putih. Ah mas. Kalau pasiennya kurang minum juga bisa mempengaruhi ya. Jangan kaget kalau gue kelihatan. Kita disinfektan dulu. Disinfektan, bersihkan semuanya ya. Udah kelihatan nggak? Waktu SD. Sama banget dia. Tapi dia jadi makan videoin mat yang jelas nggak? Itu yang itu siapa sih? Udah nyimpan kamu aja di genggaman. Kita expirednya ya, kapan produksinya, kapan lakunya, kita boleh buka sertifikatnya. Sebelum kita buka kita cuci tangan dulu. Kita buka. Kalau mau pasang handscoon duluan juga boleh, tapi kalau cuci tangan pasang aplikasi kunci juga boleh ya. Persiapkan cairan yang boleh kita gunakan. Ini sebelum ini masih dibuka ya. Nah tadi ibu bilang tindakannya steril dan bersih. Yang mana yang steril ya? Yang steril yang harus kita pertahankan sterilnya pertama ini ya. Dia udah steril. Gak apa-apa. Yang harus kita pertahankan sterilnya adalah ujung ini ya, karena ini yang akan disambungkan nanti ke aboket ya. Setelah itu mana lagi? Yang ujung ini ya, karena ini yang akan kita sambungkan ke botol ya. Ini harus kita jaga sterilnya, dan nanti area yang akan kita tusuk ya. Jadi yang kalian perhatikan adalah bagaimana menjaga steril ya. Harus lebih tinggi dari posisi pasien, jadi kita isi tabungnya dulu sampai ke, ini ada 2 garis ya, sampai ke garis ini. Lalu kita buka. Pastikan ya di dalam selang ini saat kita mengaliri cairan tidak ada udara yang masuk. Tidak ada udara yang tertahan di selang ya. Ini kita cek ya, masih ada udara apa tidak. Kalau ada udara boleh kita naikkan dulu udaranya. Kenapa tidak boleh ada udara? Agar tidak agar ada emboli Agar ya, kalau misalnya ada udara yang ikut ke dalam pembuluh darah bisa menjadi trombus ya, bisa menjadi
hambatan atau sumbatan di dalam pembuluh darah ya. Sumbatan di dalam pembuluh darah itu bisa karena massa itu benda ya, benda asing atau adanya pengendapan, bisa karena adanya udara, bisa karena cairan ya. Kalau terjadi embus atau udara masuk ke dalam pembuluh darah ya, jadi trombus, terjadi penyumbatan. Kalau misalnya di teori kita udah tahu ya, kalau misalnya dia terjadi penyumbatan di saluran otak, pembuluh darah yang naik ke otak, kira-kira pasiennya akan bertahan hidup berapa lama tanpa udara, tanpa oksigen kan? Kita tahu darah itu membawa oksigen di dalam tubuh ya. Oksigen, darah masuk ke dalam tubuh kita berserta oksigen. Kalau misalnya ada penyumbatan di pembuluh darah otak ya, dalam waktu berapa detik orang bisa meninggal saat oksigen tidak masuk ke dalam pembuluh darah, dalam otak? 3 menit, 6 menit. 3 detik ya. Kalau dalam organ-organ yang lain dalam waktu 3 menit ya, 3 menit oksigen tidak masuk ke dalam organ ya, maka akan menjadi kerusakan ya, kerusakan organ. Nah, itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi ya, amit ya. Terus ke jam berapa? Panik banget. Nggak ada yang es ya? Kamu nggak takut kan? Enggak sih. Ayo bener. Orangnya pasti nggak pernah nyuci. Ketahuan deh. Kapan nyucinya? Pembuluh darahnya nggak kelihatan. Jadi Mulai sekarang nyuci lah. kalau nyuci kan meres-meres kan pembuluh darahnya keluar ya. Emang nggak bisa kok kalau meres pembuluh darahnya keluar. Maksudnya kalau orang pekerja keras itu kan kelihatan dari Karena gendutan. oh, Alasan itu mah. Apa sih kamu?
Ya udah. Kenapa sih? Kenapa sih? Jangan goyang-goyang ya. Jangan goyang-goyang nyawa gue. Saat kita menusuk, kita harus perhatikan ujung jarumnya ya. Yang runcing itu yang bagian atas, ya. Yang runcing bagian atas ya. Jadi untuk memegang ini juga skill masing-masing orang ya. Jadi kita harus menahan yang kuning sama yang ini ya. Yang ini kan jarum ya. Nah, yang jarumnya sama yang kuning. Jadi kalau kita hanya menahan yang putih ya, ini kan bisa bergeser-geser. Nah, jadi kalian nanti gagal menusuk ya. Atau kalau kalian cuma menahan yang putih, yang kuning ya, yang putih di belakang tidak tertahan ya, nanti jarumnya kemana-mana goyang-goyang ya. Jadi harus Dua-dua. kalau ibu biasanya tangan ini pegang ke yang putih sini ya, telunjuk ini nahan yang kuning ya. Jadi saat kita menusuk, nah tadi ibu bilang kita harus menjaga kesterilan yang area tusukan ya. Kalau ini kan misalnya boleh kita pegang, nah jadi kita harus disinfektan lagi sebelum kita menusuk ya. Disinfektan tadi kan udah dibersihin semua ya. Sekarang area tusukannya sudah kita disinfektan, kita tusuk. Saya tusuk ya, ibu tarik nafas dalam. Nah, ya, jadi Masuk. kalau sudah keluar darahnya, langsung buka tourniquetnya, genggamannya dilemesin dulu. Nah, kita tarik sedikit, masukkan. Itu. Nyenggol. Mesin. Banyak nih. Puterin. Sakit nggak? Enggak. Siap kuat. Asli ini Manusia kuat. Waktu ditusuk ya, sedikit dulu. Jangan cepat. sakit hati ya. Nanti kita lihat ya, sambil kita observasi sama sini. Boleh tolong tahan sini bu, sampai dipegang. Bentar ya bu. Nah kalau nggak ada asisten kita atau nggak ada teman, boleh kita minta tolong pasien ya. Kalau pasien nggak sadar diri, Jadi kita minta tolong teman atau keluarganya, atau itu terlalu mungkin. Sudah bu. Di sini boleh kita tulis tanggal, bulan, dan tahun ya. Untuk apa ini ditulis tanggal, bulan, dan tahun?
supaya kita tahu ya kapan dipasangnya gitu ya. Jadi biasanya kalau begini ya dia bisa bertahan sampai 3 sampai 4 hari ya. Dalam waktu 2 sampai 3 hari kita observasi ya. Namanya pasien kan pasti dia bergerak-gerak ya, di tangannya dia angkat, apakah itu tidak sengaja saat tidur gitu ya. Jadi kita observasi ada tanda kemerahan apa tidak ya, ada tanda-tanda infeksi apa tidak, gatal atau tidak gitu ya, ada tanda-tanda pembengkakan apa tidak gitu ya. Kalau misalnya kita 2 sampai 3 hari itu kita misalnya ada tanda-tanda kemerahan atau ini lecek ya, boleh kita peralatan infus kita bersihkan ya, kita buka, kita ganti lagi tegal darahnya ya. Kalau misalnya dia terjadi penyumbatan ya, penyumbatan di pembuluh darah, biasa kalau kalian lihat di rumah sakit ada penyumbatan pembuluh darah, rawatnya gimana? Suster, ini tetesannya tidak lancar atau tidak netes gitu, ditarik di pintu ini ya, boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Tidak boleh ya, kan tadi sama ya, tadi ibu bilang di dalam silang tidak boleh ada udara ya. Nah salah satunya selain udara ada pembekuan pembuluh darah. Kalau di sininya tidak netes, kemungkinan ada pembekuan di sini ya, pembekuan darah yang namanya habis ditusuk ya, pasti ada darah yang keluar gitu ya. Kalau dia tidak menetes, harusnya darah yang mengalir atau keluar, dia beku di sini ya. Saat dipelintir, bekuan itu masuk ke pembuluh darah pasien ya. Sama tadi yang kita pertahankan, kalau pembuluh darahnya terjadi penyumbatan tadi, darah yang beku menyumbat pembuluh darah otak, menyumbat pembuluh darah organ yang lain, itu ya yang kita takuti bisa menjadi atau menyebabkan kematian pada pasien gitu ya. Kalau misalnya menyumbat ke organ yang lain, kerusakan organ. Kalau ke otak, kematian ya. Jadi tidak boleh dipelintir. Kalau ada pembekuan darah di sini atau mampet, sebaiknya kita buka aja dari sini ya. Kita buka, spetnya kita siapkan spet yang 3 cc ya. Kita buka, kita isi dulu cairan ya. Isi dulu cairan itu kan 3 cc, kita isi barang 1 cc ya. Kita buka, kita sedot ya, kita sedot. Sudah disedot, keluar cairannya, baru kita kalau misalnya masih ada yang nyangkut, kita keluarkan dulu ya. Terus kita tes lagi dan netes problem ya. Kalau misalnya tetap tidak netes bu, kita cabut empesannya, kita lepas gitu ya. Oke, ada yang tanyakan bu, gimana rasanya sudah dipasang infusnya? Enak. Sakit tapi nggak sakit. Ini nanti kita kasih dalam waktu 8 jam ya bu. 8 jam berapa tetes? 8 jam 500 mililiter. Kita kasih dalam waktu 8 jam berapa tetes? 500 dikali titik-titik ya, sama dengan 20 tetes per menit ya. Nah, 20 tetes per menit, gimana cara menghitung 20 tetes per menit ya? Tetesannya itu yang kita hitung ya, mulai dari hitungan 0 detik ya, 0 detik kita hitung selama 1 menit 20 tetes ya. Kalau 1 menit sudah 20 tetes, kita diamkan 8 jam, dia pasti habis gitu ya. Oke, baik bu, nanti saya akan datang lagi untuk memberi obat ya bu. Nanti obatnya kita masukin dari sini ya bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tinggal? Baik, saya beres-beres ya bu ya. Maaf ya bu, sambil duduk ya. Setelah kita validasi pasien, evaluasi kondisi pasien, kita siapkan alat-alatnya, kita kembali ke infus ya bu, sesuai dengan kondisi ibu. Sepertinya sudah baik ya bu, ibu sudah boleh pulang. Sebelum ibu pulang, kita lepas dulu cairan infusnya ya bu. Kita clean dulu.
ya Bu. Kita basahin dulu ya. Kalau langsung ditarik ini pasiennya ada bulunya, kasihannya ada rambut halus nanti pasiennya menjerit, salah lagi kita. Sakit ya Bu? Lumayan. Lebih sakit dari dipasang. Sabar ya Bu, karena ini lengket sekali di kulit ibu, jadi agak sakit ya Bu. Kenapa sih? Bu, saya cabut ya. Saat saya cabut, ibu tarik nafas dalam ya Bu. Tarik nafas dalam. Darah suci. Naila dong. Oh iya bener ya, udah gak ada, udah ganti. Ayo ya. Bu, boleh tahan di sini dulu Bu. Jangan ya, Bu. Ibu di sini di sampai dok benar-benar berhenti ya Bu ya. Jangan lupa kita edukasi pasien setelah ini dicabut, ditekan sampai